Shalom guys, perkenalkan nama aku Hana Berbin Gapandi. Aku dari kelas 11 MPLB 2. Hari ini aku akan menjelaskan spirit perdamaian dalam budaya di Indonesia. Sebelum ke penjelasan, ada bahan Alkitab dari Mazmur 145 ayat 8-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmatnya terhadap segala yang dijadikannya. A. Budaya di Indonesia yang memiliki tradisi perdamaian. Yang pertama ada silaturahmi dari Jawa. Yang kedua ada pela gadong dari Maluku. Yang ketiga ada bakar batu dari Papua. Dan yang keempat ada ngajot dari Bali. B. Proses perdamaian dalam budaya di Indonesia. Yang pertama ada silaturahmi. Proses perdamaian dalam tradisi silaturahmi dimulai dengan saling bertemu dan saling bermaaf-maafan. Mereka kemudian saling bertukar cerita dan pengalaman. Yang kedua ada pela gandong. Proses perdamaian dalam tradisi pela gandong dimulai dengan saling mengenal dan memahami antara kedua negeri. Kedua negeri kemudian saling berjanji untuk menjalin hubungan persaudaraan. Yang ketiga, bakar batu. Proses perdamaian dalam tradisi bakar batu dimulai dengan berkumpulnya masyarakat Papua dari berbagai suku bangsa. Mereka bersama-sama menggali lubang untuk memasak makanan. Yang keempat ada nganjot. Proses perdamaian dalam tradisi nganjot dimulai saling berkunjung antara pemeluk agama yang berbeda. Mereka kemudian saling bertukar makanan khas masing-masing agama. Makanan tersebut kemudian dimakan bersama-sama. C. Siapa yang berperan dalam proses perdamaian? Yang pertama ada silaturahmi. Dalam tradisi silaturahmi, peran penting dimainkan oleh para orang tua. Para orang tua ini berperan sebagai pemersatu keluarga dan masyarakat. Yang kedua ada pela gandong. Dalam tradisi pela gandong, peran penting dimainkan oleh para tetua adat. Para tetua adat ini berperan sebagai penjaga dan pemelihara tradisi pela gandong. Yang ketiga ada bakar batu. Dalam tradisi bakar batu, peran penting dimainkan oleh para tokoh masyarakat. Para tokoh masyarakat ini berperan sebagai pemersatu dan pengayom masyarakat Papua. Yang keempat ada ngajot. Dalam tradisi ngajot, peran penting dimainkan oleh para tokoh agama. Para tokoh agama ini berperan sebagai mediator dan fasilitator alam proses perdamaian. D. Media apa saja dalam budaya tersebut yang bisa digunakan sebagai simbol perdamaian? Yang pertama ada silaturahmi. Media yang digunakan sebagai simbol perdamaian dalam tradisi silaturahmi adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang dihidangkan merupakan simbol kebersamaan dan kegembiraan. Yang kedua ada pela gandong. Media yang digunakan sebagai simbol perdamaian dalam tradisi pela gandong adalah kain tenun. Kain tenun ini merupakan simbol dari kekayaan budaya dan adat istiadat yang ada di Maluku. Yang ketiga, bakar batu. Media yang digunakan sebagai simbol perdamaian dalam tradisi bakar batu adalah makanan. Makanan yang dimasak dengan cara bakar batu merupakan simbol dari kebersamaan dan kesatuan masyarakat di Papua. Yang keempat ada ngajot. Media yang digunakan sebagai simbol perdamaian dalam tradisi ngajot adalah makanan. Makanan-makanan yang ditukarkan merupakan simbol dari keanekaragaman budaya dan agama yang ada di Bali. E. Slogan apa yang biasa digunakan untuk membangun perdamaian dalam budaya? Yang pertama ada silaturahmi. Slogan dalam tradisi silaturahmi adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan ini berarti bahwa masyarakat harus bersatu untuk membangun kedamaian. Yang kedua ada pela gandong. Slogan yang digunakan untuk membangun perdamaian dalam tradisi pela gandong adalah satu hati, satu jiwa. Slogan ini berarti bahwa kedua negeri yang bersekutu harus memiliki satu hati dan satu jiwa yang sama. Yang ketiga ada bakar batu. Slogan yang biasa digunakan untuk membangun perdamaian dalam tradisi bakar batu adalah satu tanah, satu ras, satu budaya. Slogan ini berarti bahwa masyarakat Papua harus bersatu dalam satu tanah, satu ras, dan satu budaya.
Dan yang terakhir ada ngajot. Slogan yang digunakan untuk membangun perdamaian dalam tradisi ngajot adalah Bhinneka Tunggal Ika. Slogan ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Setelah sudah menjelaskan panjang lebar, kali ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kemajemukan Indonesia merupakan realitas yang Tuhan anugerahkan. Berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kemajemukan yang harus dirayakan dan disyukuri. Spirit perdamaian dan kebersamaan itu ditampilkan juga oleh pemazmur yang memperlihatkan Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan yang saya sudah sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.